Halo semuanya, di pertemuan kali ini kita akan membahas dan mempelajari tentang materi sistem pembayaran dan alat pembayaran tunai atau non-tunai yang ada di Indonesia. Oke, yang pertama, apa sih pentingnya sistem pembayaran itu? Sebelum kita mencari tahu pentingnya sistem pembayaran yang ada di Indonesia, kita harus tahu apa itu sistem pembayaran terlebih dahulu. Sistem pembayaran adalah cara yang digunakan untuk mengirimkan uang dari satu orang ke orang lainnya atau dari pihak satu ke pihak lainnya. Di Indonesia sendiri, sistem pembayaran yang baik sangat penting karena dapat membantu perekonomian tumbuh di pasar Indonesia. Dengan sistem yang efisien, orang bisa melakukan transaksi dengan mudah dan cepat, seperti melakukan transaksi jual beli barang atau jasa yang sering kita lakukan. Untuk melakukan suatu transaksi jual beli, kita membutuhkan suatu alat. Nah, alat tersebut biasa disebut dengan uang. Uang hanyalah sesuatu yang kita gunakan untuk membeli barang yang kita butuhkan atau kita inginkan. Dengan kata lain, uang adalah alat tukar yang dikenal luas oleh masyarakat untuk melakukan transaksi pembelian produk atau layanan. Jadi fungsi utama uang tersebut adalah sebagai alat tukar dalam transaksi jual beli. Terdapat dua jenis uang. Yang pertama adalah uang giral dan uang kartal. Uang giral adalah uang yang berbentuk non-fisik atau non-tunai yang biasanya saldonya tersimpan di rekening bank dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Uang giral dikeluarkan oleh bank umum dalam bentuk surat-surat berharga seperti cek, giro, wesel, kartu kredit, dan yang sedang marak pada saat ini atau akhir-akhir ini adalah pembayaran menggunakan uang elektronik atau uang digital yang biasanya kita gunakan saat kita belanja di online shop. Kemudian ada satu lagi adalah scan barcode untuk membayar di swalayan-swalayan. Contohnya seperti yang di samping ini. Uang kartal itu berbentuk uang kertas dan uang logam yang sering kita gunakan pada kehidupan sehari-hari, yang biasa kita sebut sebagai uang tunai. Uang tersebut diterbitkan oleh Bank Indonesia. Keberadaannya masih penting dalam transaksi sehari-hari, terutama di daerah yang belum terjangkau oleh teknologi digital. Contohnya seperti yang di samping ini. Oke, di sini kita akan berfokus pada pembayaran non-tunai atau pembayaran digital yang saat ini sedang marak-maraknya atau booming-boomingnya. Apa sih sebenarnya keuntungan dan tantangan yang kita hadapi saat kita menggunakan atau memanfaatkan pembayaran digital tersebut? Keuntungannya, yang pertama, transaksi dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa perlu membawa uang, karena kita akan menggunakan kartu kredit mungkin atau dengan hanya menggunakan smartphone kita. Yang kedua, mengurangi resiko kehilangan atau pencurian uang tunai karena biasanya kita menyematkan fitur PIN atau menggunakan fingerprint. Kemudian yang ketiga, pembayaran umumnya lebih cepat dibandingkan dengan pembayaran menggunakan uang tunai atau cash. Kemudian tantangan yang dihadapi, yang pertama, pembayaran memerlukan akses ke perangkat elektronik atau handphone atau smartphone dan koneksi internet yang baik. Ini biasanya menjadi masalah di daerah yang infrastrukturnya kurang memadai atau pedesaan mungkin yang susah sinyal. Kemudian yang kedua, bagi sebagian orang, terutama yang tidak terlalu melek teknologi, menggunakan sistem pembayaran non-tunai bisa menjadi sebuah kendala atau tantangan. Kemudian yang terakhir, tidak semua tempat menerima pembayaran non-tunai ini, terutama di daerah pedesaan atau usaha kecil. Biasanya pembayaran digital ini di swalayan atau di toko-toko di perkotaan. Oke, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pelajaran atau materi kali ini, yang pertama, kita sangat penting ya memahami
apa sih jenis-jenis uang yang ada di Indonesia dan bagaimana penggunaannya, terutama di pembayaran digital ini yang semakin kesini semakin dinormalisasikan ya. Kemudian sistem pembayaran di Indonesia terus berkembang dengan alat pembayaran non-tunai atau digital menjadi semakin populer. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, penyedia layanan, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem yang aman dan inklusif. Oke, sekian dari pertemuan kali ini. Kita menyinggung tentang peruangan ini ya. Jangan lupa dibaca materinya lagi. Jangan lupa dikerjakan tugasnya yang ada di classroom. Dan jangan lupa absen. Sekian, terima kasih.